Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35 kisah para ulama saat menjalani sakaratul maut. Penting bagi kita karena kita juga akan menuju ke sana. 99 tanya jawab seputar sholat lengkap 4 mazhab dari takbiratul ihram sampai salam. 37 masalah populer dari mulai masalah kunut subuh, masalah tahlilan, masalah yasin, masalah yang selalu banyak ditanyakan kepada kita. Kemudian dalam masalah umroh, kita mudah-mudahan bisa berangkat umroh, 66 tanya jawab umroh. Kemudian sehari-hari kita ada zikir pagi, zikir petang, 40 hadis tentang masalah zikir. Bisa dihubungi toko Amanah, nomor handphone 0821 889 2996, 0821 8899 2996. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga puluh lima kisah para ulama saat menjalani sakaratul maut. Penting bagi kita karena kita juga akan menuju ke sana. 99 tanya jawab seputar sholat lengkap 4 mazhab dari takbiratul ihram sampai salam. 37 masalah populer dari mulai masalah kunut subuh, masalah tahlilan, masalah yasin, masalah yang selalu banyak ditanyakan kepada kita. Kemudian dalam masalah umroh, kita mudah-mudahan bisa berangkat umroh, 66 tanya jawab umroh. Kemudian sehari-hari kita ada zikir pagi, zikir petang, 40 hadis tentang masalah zikir. Bisa dihubungi toko Amanah, nomor handphone 0821 889 2996, 0821 8899 2996. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para netizen, pemirsa dari YouTube-nya Bang Sandi Uno, Facebook-nya Bang Sandi Uno, dan juga YouTube dan Facebook-nya Ustadz Somad. Pada sore yang berbahagia ini kita bertemu dengan dua sosok hebat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang luar biasa bagi saya selama mengenal beliau berdua. Hebat di bidangnya masing-masing. Dan pada hari ini insya Allah Ustadz Somad, terima kasih atas kesediaannya ya Bang Sandi ya. Kita mengaturkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairu jaza Ustaz. Kaifa halukum Ustaz? Syu akhbarukum? Alhamdulillah sehat bikhair akhi. خلي بنك ساندي يسمع نتكلم اللغة العربية ما يفهم شيئا إلا Pak Nur هذا. Masya Allah. Bang Sandi, kami tadi sedikit bisa bercakap bahasa Arab ya. Jadi Ustadz Somad sudah hadir bersama kita dan Bang Sandi juga Masya Allah orang yang luar biasa, dan kita dihadiri oleh Pak Nur. Terima kasih Pak Nur sudi untuk menemani kita semua. Oke. Baik-baik semua kabar insya Allah ya Bang Sandi ya, Ustadz Somad ya. Nah, ada yang kurang baik nih Bang Sandi, Ustadz Somad, bahwa keadaan kita sekarang ini semakin sulit pada beberapa level kehidupan masyarakat ya. Pengangguran sudah bertambah, dalam catatan kemarin yang saya sempat ikuti 2 juta, di luar UMKM yang katanya sampai 15 juta. Masya Allah. Kemudian strata kehidupan manusia mungkin kita nggak melihat di dunia, tetapi di Indonesia bisa jadi yang tadinya pada level menengah ke atas turun menjadi menengah. Orang menengah bisa turun menjadi menengah ke bawah. Kemudian orang yang menengah ke bawah bisa turun menjadi prasejahtera. Masya Allah, ini sungguh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya akan bertanya dan menggali lebih jauh kepada dua orang yang punya ilmu yang luar biasa di bidangnya masing-masing di depan kita saat ini, saya ingin sedikit menyatir bahwa ini luar biasa. Allah mentakdirkan suatu peristiwa yang mengguncangkan dunia. Bahwa dunia terbuka matanya, manusia terbelalak telinganya, telah terjadi suatu hal dari perkara yang tampaknya simple, kecil. Ya, dari virus corona yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Tetapi guncangannya lebih dahsyat dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Bom Hiroshima dan Nagasaki hanya menghancurkan, meluluh lantakkan sebagian kota di Jepang dan membunuh ratusan ribu barangkali orang. Tetapi sekarang dengan makhluk Allah yang kecil itu, Masya Allah, Allahu Akbar, walillahilham, jutaan orang terdampak dan sudah hampir mungkin lebih 1 juta orang yang kembali ke rahmatullah. Ini luar biasa. Dan sayang sekali dari peristiwa besar ini menurut saya, dari hal yang kecil yang namanya corona, kita tidak mengambil hikmahnya. Kita menyalahkan suasana, keadaan. Dan jangan sampai kita menyalahkan takdir Allah yang datang pada kita. Baiklah, untuk itu marilah kita dengarkan apa sebenarnya yang terjadi ini. Ya, mungkin saya akan tanya ke Ustadz Somad dulu ya, Bang Sandi, boleh izin Bang Sandi? Ya, ya. Tajuk kita bangkit di saat sulit ala Ustadz Somad dan Bang Sandi. Nah, itu dari redaksinya Bang Ustadz Somad. Jadi nama Ustadz Somad dulu yang disebut. Ya, Ustadz, Masya Allah Ustadz, hati kita tidak bisa berbohong Ustadz. Terlalu prihatin. Saya terlalu sensitif dalam hal kebajikan sosial masyarakat ya, bila kita lihat orang yang susah makan, orang yang tidak ada pekerjaan ya, sedangkan kita masih bisa senang, kita masih bisa naik mobil dan sebagainya. Ustaz, mungkin Ustaz kasih pengantar sedikit Ustaz.
ini ujian Allah ini hikmahnya apa, Ustaz? Khususnya dalam hal coronavirus ini, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati sahabat saya, senior saya dari Yordan, Ustaz Febri. Kemudian abang kami berdua, Bang Sandi dan Pak Nur bisa punya kesempatan petang ini bisa ikut. Saya begitu melihat player iklan acara kita, apa sebetulnya nama acara kita ini? Soalnya pembawa acaranya dari Minas, kemudian yang punya acara dari Rumbai, bintang tamunya dari Panam. Jadi nampaknya orang baru. Bukan baru, Riau. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan berkah. Amin ya Allah. Untuk Pekanbaru, untuk Riau, untuk Indonesia, untuk dunia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya merenung dari pertanyaan akhi saudaraku Ustadz Febri. Mungkin saya simpulkan 5. Yang pertama, menunjukkan yang sombong nggak bisa lagi sombong. Adik kuasa power, adik kuasa super power yang hebat ternyata luluh lantak hanya oleh musuh yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk sebesar nyamuk ataupun yang lebih kecil daripada nyamuk. Untuk dulu sebelum ada mikroskop, buli-buli itu mungkin orang Arab mungkin berkata, apa ada makhluk yang lebih kecil lagi daripada nyamuk? Di negeri Melayu mungkin orang Melayu tahu, ada yang lebih kecil daripada nyamuk, tungau kata dia. Ya. Makhluk kecil di sawah, gatal kalau kena ke kulit. Tapi ternyata ada yang lebih kecil lagi daripada itu, yaitu corona. Meluluh lantakkan kehebatan, kekuasaan, jabatan. Kemudian nomor 2, orang kaya, pejabat, 150 keluarga besar istana Saudi Arabia mesti diasingkan ke Riyadh, ke Jeddah. Mesti mengikuti protokol kesehatan dunia. Betapa kita tahu hebatnya Saudi Arabia, kayanya, minyaknya, luar biasa. Tapi ternyata juga ini menembus pintu-pintu yang begitu sulit, yang begitu hebat. Yang ketiga, bahwa disinilah terusik bagaimana sifat simpati tidak menyelesaikan masalah. Tapi ada yang lebih hebat daripada simpati, yaitu empati kita. Bagaimana kepedulian kita. Oleh sebab itu saya sesuai dengan kemampuan saya hanya menggerakkan jamaah. Kalau saya menggerakkan hati jamaah, Bang Sandi bisa menggerakkan kantong jamaah. Kalau saya hanya bisa mengajak jamaah untuk menangis, meneteskan air mata, akhirnya Bang Sandi dan Ustadz Febri, masjid kami, masjid yang kecil, mengajak jamaah supaya coba kita perhatikan tetangga kita, mana yang kesulitan, lalu kita kumpulkanlah pembagian 3 kali pembagian. Tanggal 10 April untuk nyambut Ramadan, 10 Mei untuk persiapan Idul Fitri, 10 Juni itu untuk persiapan kalau wabah ini berkelanjutan, sehingga masyarakat semakin susah, semakin sulit, dan semakin lemah. Dulu beberapa bulan yang lalu kita dipisahkan dari masjid, jangan sampai hati jamaah itu putus dari masjid. Maka dia mungkin nggak bisa sholat ke masjid, tapi jangan sampai hubungan dia putus dengan masjid, maka mereka masih punya keterikatan, yaitu dengan dapat bantuan. Mudah-mudahan setelah suasana normal, mereka mau dan merasa dulu waktu saya susah, masjid loh yang nolong, masjid loh yang bantu. Nah, jadi membangkitkan semangat kebersamaan. Kemudian yang keempat, banyak hal-hal yang tak terduga, yang justru bisa beberapa hari ini kemarin saya streaming dengan masyarakat di Jerman. Sehari sebelumnya masyarakat Michigan, Amerika. Sehari sebelumnya dengan Jati, Jaringan Alumni Timur Tengah. Di sana ada Pak Anies Baswedan, hadir juga Pak Din Samsudin, lalu kemudian banyak tokoh-tokoh. Alhamdulillah yang sebelum ini kita sulit ketemu, dengan ini kita semakin akrab, semakin dekat. Mungkin wajah kita tidak bertatap muka langsung, tangan kita tidak bersalaman, tapi hati kita semakin dekat. Begitu juga petang ini dengan Bang Sandi, dengan Ustadz Febri. Saya tidak ketemu dengan Ustadz Febri ini setahun lebih. Dengan Bang Sandi juga
lebih kurang begitulah. Lebih Karena kurang. April itu mudah kita mengingatnya. Ingat April, ingat pertemuan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin Allahu dekat Akbar. dengan Allah. Saya, Allah. pribadi saya, hati orang lain saya tidak tahu. Tapi yang jelas sejak wabah corona ini saya semakin, saya pikir mati itu, dulu saya mati, ingat juga mati. Tapi hari ini melihat berita-berita, semakin rasanya ingin memperbanyak bekal menghadap Allah, bahwa kematian begitu dekat, bahwa dunia ini, ya kita lihat yang dulu, kita melihat orang bukan main hebatnya di atas dunia ini. Hari ini kita pernah melihat jalanan kosong, hampa. Kita melihat orang menutup wajah. Kita melihat orang begitu rajinnya cuci tangan. Kita melihat orang begitu takutnya dengan protokol kesehatan. Jadi saya pikir banyak positifnya, terlepas dari negatifnya. PHK di mana-mana. Tapi insya Allah di balik itu semua, kata Allah, asa anta karahu syai'an. Boleh jadi kamu benci sesuatu. Wa huwa khairul lakum, di balik kebencian itu ada kebaikan. Asa anta karahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Di balik kebencian, ketidaksukaan kamu itu ada hikmah. Cari hikmahnya, kata saya. Bagian jamaah ngomong, mohon maaf Pak Ustaz, hikmah sudah menikah. Yang padahal yang kita maksud adalah kita ambil hikmah di balik peristiwa ini. Ini saya pikir banyaklah hikmah-hikmah, dan diantaranya adalah saya amat sangat berharap petang ini Bang Sandi memberikan jurus-jurus apa untuk masyarakat miskin, untuk masyarakat tertinggal, untuk saudara-saudara yang kita sedang kesusahan, bisa dibangkitkan lewat ekonomi. Karena kita tahu Bang Sandi geberakannya di bidang ekonomi. Saya kira itu sebagai pengantar akhi Ustaz Febri. Nah, jazakallah khair Ustaz Somad. Masya Allah, 5 hal yang luar biasa, hikmah yang kita bisa dapat tangkap. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi pemirsa yang dengar di seluruh Indonesia ataupun di mana saja berada. Dan nanti kita akan ulas kembali. Kita akan dengarkan dulu pengantar dari Bang Sandi dari pertemuan kita pada hari ini. Silakan Bang Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Milisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami banggakan Ustadz Abdul Somad, matanallahu bikulli hayati. Semoga Ustadz sehat walafiat, keluarga semua dilindungi Allah. Dan di tengah pandemi ini Ustadz terus bisa memberikan dakwah dengan sarana teknologi, mendekatkan kita kepada sesama maupun mendekatkan kita juga kepada Allah sesuai tadi poin keempat dan kelima. Yang saya hormati ini Akhi Febri, Ustadz Febri, yang the fast rising Muslim Young Figures, Ketua Umum JAT, yang saya banyak berinteraksi, tapi susah ketemu Brother Febri ini akhir-akhir ini karena kegiatannya yang luar biasa. Dan saya sebetulnya sudah minta waktu Ustadz Abdul Somad cukup lama, tapi kelihatannya baru terhubung sekarang, pada dari 1 Syawal. Semoga Ustadz Febri juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para netizen, para Facebookers dan juga YouTubers, baik di kanalnya Ustadz Abdul Somad maupun yang mengikuti di belahan mana dunia pun. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tentunya setelah mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih dalam suasana lebaran, kita memohon maaf lahir dan batin. Saya dan Mbak Nur sebetulnya lagi ingin mengatur bagaimana caranya keluarga kita juga bisa bersilaturahim dengan Ustadz Abdul Somad, dan sekarang sudah bisa dilakukan melalui digital. Kalau kita melihat tentunya salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi Ustadz Abdul Somad bilang pertemuan terakhir kita kurang lebih setahun yang lalu, betul sekali. Kita bertemu terakhir
tanggal 5 September 2018, lebih dari 1 tahun, Ustadz Abdul Somad. Dan apa yang kita lakukan waktu itu adalah prosesi tepuk tepung tawar di Balai Adat Melayu Riau Pekanbaru ini. Ada satu prosesi yang luar biasa. Saya mendapatkan, karena ini sama-sama saya kelahiran Rumbai, Pekanbaru, Bro Febrian dari Minas, dan kita mau Ustadz Abdul Somad ini semua dari Riau. Tapi pada prosesi di Balai Adat Melayu Riau tersebut ada nasihat. Nasihat yang Ustadz Abdul Somad sebagai Datuk Sri Utama Setia Negara berikan kepada saya. Pada saat itu saya ingin bacakan beberapa, dan ini ternyata sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Salah satu petikan daripada nasihat Ustadz Abdul Somad kepada saya bahwa itu, manusia boleh buat tipu daya, apalah susah bermain kata, apalagi bermain citra. Tapi ada yang maha kuasa, bila dia berkehendak semua nyata. Detak jantungmu dalam kuasanya. Bila dia katakan kun, kau pun sirna. Itu salah satu petikan dari nasihat Ustadz Abdul Somad. Jadi virus corona itu kun fayakun. Kun fayakun, kau pun sirna. Nah, itu salah satu petikannya. Nah, terus juga menyangkut masalah ekonomi. Ini ada lagi nih, karena tadi Ustadz Febri bilang mengenai masalah ekonomi. Masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, mata pencarian, PHK, dan lain sebagainya. Harga minyak turun. Juga kita melihat harga-harga bahan pokok meningkat, biaya listrik naik, dan lain sebagainya, membebani ekonomi masyarakat. Nah, ini ada petikan lagi dari nasihat Ustadz Abdul Somad kepada saya. Cocok banget buat generasi corona kita ini. Pahlawan devisa negara meninggalkan sanak saudara. Hanya mencari pelepas dahaga. Negeri kaya tiada terkira. Mengapa tiada dibina serta? Akhirnya ada yang terkata, menjadi kuli di rumah saudara, mereka tiada hina. Nah, ini sangat menyentuh sekali bagaimana negeri kita harus dikelola, khususnya di bidang ekonomi, agar masyarakat kita tidak perlu harus bersusah payah, karena negeri ini sangat kaya raya. Kita bisa misalnya di bidang pangan, dengan teknologi pangan kita bisa membuka lapangan kerja sehingga masyarakat kita tidak perlu harus bersusah payah keluar negeri untuk mencari sesuap nasi. Dan juga untuk biaya-biaya hidup, kalau kita kelola sumber daya kita dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, insya Allah kita tidak perlu membebani masyarakat dengan biaya hidup yang mahal, bahan pokok yang mahal, walaupun harga komoditasnya rendah di tingkat petani. Nah, ini juga mengenai, ini salah satu petikan dari nasihat Ustadz Abdul Somad kepada saya ini. Rupanya ada jenakanya juga ini, karena kita bicara mengenai digital. Nah, ini cocok banget karena ini tiba-tiba pakai Zoom. Dan ini menyangkut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk sosial digital. Dari Sabang sampai Merauke, dari kita bicara mengenai digital. Bunyi petikan nasihat Ustadz Abdul Somad kepada Sandiaga. Anambas di tengah samudra. Pipa gas di pelupuk mata. Untayan zamrud katulistiwa. Budak Melayu duduk menyapa. HP mahal tiada berguna. Tak ada signal, kata mereka. Jadi ini juga, walaupun kita terhubung, banyak saudara-saudara kita yang belum merasakan keadilan digital, keadilan sosial bagi
seluruhnya karena juga biaya kuota mahal. Jadi mengikuti kajian Ustadz Abdul Somad ini sangat menarik, tapi perlu juga dibantu oleh pemerintah, dunia usaha, masyarakat, bagaimana biaya kuota buat kita-kita ini yang ingin belajar. Nah, terakhir ini pantun ya, sudah di penghujung akhir dari nasihat Ustadz Abdul Somad kepada saya, tapi sangat bermakna. Kalau mentari duduk di istana, tentulah kaki akan melangkah. Kalau Allah titipkan kuasa, jangan angkuh semena-mena. Kalau Allah titipkan kuasa kaya, kalau Allah titipkan kuasa, kaya dan miskin dipandang sama. Saya ulangi ya. Kalau Allah titipkan kuasa, kaya dan miskin dipandang sama. Kalau Allah titipkan kuasa, cerdik mulia, bodoh dibina. Kalau Allah titipkan kuasa, jangan asyik bersolek rupa. Kalau Allah titipkan kuasa, padi disemai, dipetik serta. Kalau Allah titip kuasa, bagilah minyak itu merata-rata. Nah, ini titipan untuk para penguasa sekarang, karena kebetulan saya nggak dapat kuasa itu. Ustadz Abdul Somad. Jadi Allah belum berkehendak, saya sekarang ya sebagai rakyat biasa banyak berkegiatan dengan para relawan membantu masyarakat di COVID-19. Tapi nasihat Ustadz Abdul Somad ini yang diberikan kepada kami bulan September 2018 di Lam Riau sangat relevan sampai sekarang. Syukran, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih saya ucapkan, saya kembalikan kepada Ustadz Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi hikmah yang 5 poin dibalas lagi oleh Bang Sandi dengan puisi itu ya, Sobat ya. Puisi Melayu ya. Gurindam atau apa tuh, Ustaz? Saya terus terang Bang Sandi masih ingat itu, bisa membacakan itu, bisa menempatkannya tepat pada, tidak pernah terlintas di pikiran saya, karena Bang Sandi sudah keliling seluruh dunia, menemui berbagai macam orang, pengusaha, bisnismen, ulama, tapi Bang Sandi masih ingat itu terus terang bagi saya luar biasa. Jazakumullah khairan. Itu kumpulan, saya merasa tidak layak untuk menasehati Bang Sandi waktu itu, diminta untuk tausiah. Jadi saya pikir lebih baik kalau saya ungkapkan dalam bentuk ciri khas kita bangsa Melayu dalam bentuk pantun. Saya kira gitu, Ustaz Febri. Wah, Masya Allah, luar biasa. Bisa aja nih Bang Sandi nih, ya kan? Ya, karena kita memang bertiga ini, 3 serangkai ini dari Riau, ya, atau besar di Riau, dan kemudian melalang buana. Ustadz Somad sampai ke beberapa negara, belajarnya Masya Allah. Terakhir Sudan ya, Ustadz? Doktor dari Sudan. Mabruk, barakallahu fiik Ustaz. Insyaallah. Allah ibarik fiik. Dan Bang Sandi udahlah memang luar biasa, orang yang semua kenal kiprahnya. Jadi itu pembukaan pengantar yang datang dari 2 orang tokoh kita, tokoh nasional, guru bangsa kita menurut saya ya, yang patut kita ambil poinnya. Saya akan coba menggali lebih dalam. Mudah-mudahan tidak sama dengan apa yang pernah digali sebelumnya, ya, untuk Bang Sandi dan juga Ustadz Somad nih. Dan saya juga memberikan ini langsung, Ustadz Somad bisa TikTok dengan Bang Sandi dan Bang Sandi juga bisa TikTok dengan Ustadz Somad. Silakan bertanya. Baik Bang Sandi, tadi Bang Sandi sudah membuka sedikit, ya. Tapi sekarang tidak bisa dipungkiri Bang, ada hal yang urgent. Ada yang daruriyat, kalau dalam bahasa kitab kami dulu Bang, darurah, emergency case, yang patut untuk diantisipasi segera, karena berkaitan dengan nyawa manusia. Ya. Jadi kira-kira Bang, apa nih Bang kiat-kiatnya untuk bangkit di saat sulit, atau untuk menghadapi saat sulit ini Bang? Ini orang belum bangkit, tapi masih pada posisi dalam keadaan sulit Bang. Pemikiran Bang Sandi apa kira-kira? Jadi menurut, kalau nanti yang menurut agama Ustadz
Somad mungkin yang lebih tepat memberikan. Tapi saya memiliki keyakinan bahwa Allah tidak akan mencoba kaumnya di luar batas kemampuan, dan justru di balik setiap kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Jadi kita yakinilah ini merupakan takdir Allah, dan takdir Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Nah, untuk bisnis, ekonomi, saya memberikan 3 tips atau 3 kiat, terutama kepada saudara-saudaraku UMKM 60 juta lebih jumlahnya di seluruh wilayah Nusantara. Tulang punggung ekonomi, 60% ekonomi kita disumbangkan oleh UMKM, bukan PT-PT besar yang seperti selama ini banyak di Riau ya. Saya selalu lihat PT-PT besar yang banyak di Riau, tapi ternyata 60% ekonomi kita ini disumbangkan oleh UMKM. Dan 97% lapangan kerja kita juga UMKM. Nah, 3 tips itu, pertama adalah cash is king. Ya. Jadi intinya, ini pelajaran buat kita, bahwa di setiap krisis, pengelolaan keuangan kita itu diuji. Apakah kita bisa mengelola keuangan secara ketat. Saya belajar dari Menteri Keuangan terbaik dunia, sekaligus Menteri Pertanian terbaik dunia. Namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Nabi Yusuf alaihissalam ini melakukan satu pendekatan pengelolaan secara ketat keuangan dan sektor pangannya. Karena kita akan mengalami krisis siklus. Siklus yang dia lakukan manajemennya itu adalah 7 tahun. Nah, ini juga buat kita pelajaran bahwa pandemi COVID-19 ini adalah siklus. Siklus 100 tahun untuk yang besar, tapi untuk siklus pandemi setiap 10 tahun. Karena di 2002 kan terjadi SARS. Pandemi juga. 2013 terjadi MERS, juga pandemi. Dan kali ini pandemi COVID-19. Jadi sebagai bisnis mestinya kita harus mengelola dana kita secara bijaksana, ketat, dan memiliki cadangan yang cukup. Ya tentunya dari Nabi Yusuf kita belajar juga bahwa negara itu harus memiliki cadangan. Kedua adalah adapt to new normal, beradaptasi. Life is about hijrah, life is about a journey. Ini adalah hijrah kita. Apakah kita akan balik ke the old ways of doing business, normal, sebelumnya, sebelum Februari 2020? Saya menyaksikan itu karena ini adalah bagian daripada hijrah kita menuju tatanan ekonomi, politik, sosial yang lebih baik. Dan saya yakin karena takdir Allah ini adalah terbaik buat kita, kita harus menyikapinya juga dengan positif, dengan optimis. Bagaimana kita beradaptasi dengan new normal. Jadi saya selalu ceritakan ini ada hand sanitizer. Ini adalah bagian daripada kenormalan baru. Nanti di setiap masjid harus ada ini hand sanitizer selain daripada wudhu kita. Ini kebersihan kita jaga, kebersihan sebagian daripada iman ya harus kita wujudkan. Masker, nah ini akan menjadi bagian daripada kenormalan baru kita. Kita memakai masker sampai ke hal-hal baru, misalnya jamu. Ini jamu karena kita perlu untuk meningkatkan imunitas. Ini kojima, korma, jinten, dan madu dalam satu saset. Ini adalah bagian daripada peluang bisnis kita. Ada juga kopi. Ini sekarang kopi yang diantar ke rumah masing-masing. Masa negara yang penghasil kopi terbesar di dunia, jaringan kopi internasional lebih menguasai. Ini adalah bagian daripada adaptasi kita. Hijrah kita untuk menghargai produk-produk dalam negeri. Dan yang ketiga adalah saya sebut survive through ecosystem. Bahwa jaringan kita adalah seperti Jati, seperti OKOC yang ada di sini, dan kemarin kita dengan Pak Wali Kota Pekanbaru punya beberapa inisiatif, adalah silaturahim. Dan Allah janjikan di balik silaturahim itu ada panjang umur dan rezeki. Jadi saya yakin kalau kita punya ekosistem dan silaturahim yang kuat,
kita akan mampu untuk justru mendapatkan makna dan hikmah sehingga usaha kita bisa tumbuh semakin kuat pasca COVID-19. Wallahu a'lam bishawab, Ustaz. Ya, baik Bang Sandi, terima kasih. Itu kan kalau yang Bang Sandi ceritakan itu sebagiannya tentang usaha UMKM yang terdampak ya, kira-kira seperti itu. Bagaimana kalau keluarga tersebut, masyarakat, sahabat, tetangga, saudara kita itu tidak pengusaha, Bang, ya, dan sangat terdampak bahkan sulit untuk makan, gitu. Bagaimana kira-kira kita memberikan support untuk itu, Bang? Poin ketiga yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, yaitu empati dan simpati. Bahwa kita ini bagian daripada satu sistem. Jadi kalau kita melihat ada saudara kita, ada tetangga kita yang lagi kesulitan, sistem itulah yang memiliki satu alarm untuk mengingatkan sesama kita membantu. Karena yakinlah pemerintah punya keterbatasan. Mungkin data-datanya tidak tepat, mungkin data-datanya tumpang tindih, ada saudara kita belum tersentuh, mereka belum makan, dan lain sebagainya. Saya dan Mbak Nur di awal PSBB ini memulai beberapa kegiatan, yaitu menyentuh masyarakat khususnya yang paling terkena dampak ekonomi diakibatkan oleh COVID-19 ini untuk tersentuh bantuan kita. Dan siapa yang paling penting kita dahulukan adalah orang-orang terdekat sama kita dan tetangga-tetangga kita. Jadi ini yang membangkitkan nilai luhur bangsa kita, yaitu gotong royong, Ustadz. Ya, benar. Baik, Bang Sandi. Tadi Bang Sandi menyebut cash is the king. Ya. Itu saya sudah dengar beberapa kali Bang Sandi sebut. Ya. Luar biasa ya, kalau saya melihat money atau duit itu menjadi raja di saat-saat sekarang ini. Tapi Bang, kadang-kadang orang lupa Bang, above the king, king of the king, itu adalah faktor yang utama. Raja dari segala raja. Ini yang saya akan kasih kepada Ustadz Somad, bahwa orang kadang-kadang Ustaz melihat kesulitan ini pada sisi ekonomi saja Ustaz. Ya, pada sisi yang dia merasa susah saja. Tapi lupa bahwa ada kekuatan besar, bahwa dialah penentu, dialah penyebab, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang menjadikan alam ini, dialah menjadikan seluruh tadi yang disebut hasil bumi yang ada di Riau dan seluruh Indonesia. Ya, king of the king, raja dari sekian raja. Kenapa? Karena pada saat ini para raja pun yang terkena dampak di negaranya masing-masing kalang kabut juga menghadapi suasana. Bagaimana Ustaz? Untuk orang mengatakan bahwa raja dari segala raja yang mungkin kita lupa Ustaz, telah menegur kita dalam proses kejadian corona Ustaz. Fadhal Ustaz. Baik. Ustadz Febri, Bang Sandi dan Pak Nuh. Jadi ketika orang sudah begitu mapan sampai pada zona aman, itu Tuhan itu mulai hilang-hilang timbul. Kadang Tuhan itu ada, kadang nggak ada. Itu makanya puncak dari kemodernan ini adalah ateis. Jadi A tidak, T Tuhan, isme, keyakinan bahwa nggak ada itu Tuhan. Jadi beda orang bertuhan antara petani dengan orang yang gajinya pasti. Kalau petani itu dia cangkol tanah, lalu kemudian dia masukkan benih jagung, setelah itu dia pulang berdoanya sangat khusyuk. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Besok pagi dia lihat jagungnya pecah keluar cabang, ya Allah, jauhkan jangan sampai kena hama ya Allah. Setelah dia lihat berbatang, ya Allah, tumbuhkan buahnya ya Allah. Setelah dia lihat buahnya, ya Allah, jangan sampai dimakan tikus, ya Allah. Setelah itu, ya Allah, sampailah dia. Jadi, khusyuknya itu beda dengan PNS. Dia nggak perlu berdoa, karena gajinya lancar. Hanya saja pas macet gaji 13 baru, ya Allah, gaji 13. Jadi ketika ujian itu datang, disitulah, makanya kalau kita lihat ke kehidupan nabi-nabi itu,
Nabi-nabi itu hampir tidak pernah mengalami zona aman. Coba kita susukan anakmu, alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih oleh pasukan Fir'aun, fa'alqihi fil yami, hanyutkan dia ke Sungai Nil. Setelah dihanyutkan di Sungai Nil, mengalami goncangan, ternyata kemudian ada di sana seorang perempuan yang merindukan seorang anak namanya Asiyah, istri Fir'aun. Lalu kemudian anak itu ditarik ke istana, juga tidak aman. Karena saat itu Fir'aun juga ragu, jangan-jangan ini anak yang kulihat dalam mimpi yang akan merampas jabatan kekuasaan. Remaja setelah dewasa, skenario Allah bagaimana dia supaya tidak aman, maka dia melihat dua perkelahian antara satu masyarakat dari Fir'aun, kemudian dari Bani Israel, bahwa kazahu Musa, dipisah oleh Musa. Ini orang degil sekali, kemudian ditinju oleh Musa dan mati. Soalnya Allah mau mendidik Musa melalui proses pembinaan spiritual, pembinaan fisik Musa, bagaimana supaya Musa dipertemukan dengan Syuaib. Nanti dengan Syuaib itulah dia akan mengembala kambing selama 8 musim. Di situ pula dia dipertemukan dia dengan anak gadis Musa, anak gadis Syuaib yang tamshi ala istihya, perempuan yang malu, punya rasa malu yang luar biasa, menjaga kehormatan dirinya. Jadi di balik itu semua ada proses Allah sedang mendidik manusia menjadi manusia yang mapan. Jadi dengan adanya COVID-19 ini, persahabatan kita teruji. Banyak teman tertawa, banyak teman happy, tapi tak banyak teman yang bisa menjalani masa-masa sulit bersama. Oleh sebab itu, kalau ada orang bisa ketemu di LAM, itu biasa. Lembaga Adat Melayu Riau. Bisa ketemu di rumah kawan, sahabat di Jakarta, biasa. Tapi di tengah COVID-19 tidak bisa naik pesawat, tapi kita bisa ketemu di Zoom. Nah, ini saya kira ini termasuk sahabat-sahabat pilihan yang luar biasa. Termasuk Ustadz Febri dan Bang Sandi, Pak Nur. Mudah-mudahan kita bersama di dunia, bersama di Zoom, bersama juga di surga insya Allah. Amin. Amin. Tolong ingat anak nanti, kesimpulannya Ustadz Febri bahwa ujian ini melahirkan manusia-manusia yang luar biasa, baik dalam masalah ekonomi juga keimanan, persahabatan dan lain. Saya lihat ambil positifnya aja. Demikian Ustadz Febri. Nah, Ustaz, jazakallah khair, Masya Allah. Ustaz Somad, jangan lupain kita ya Bang Sandi, nanti manggil kita di surga. Masya Allah. Apa sih lagi yang kita mau harapkan kalau bukan surga Allah dan ridho Allah? Ya kan? Baik, Ustaz, Bang Sandi juga. Halo? King of the King. King of the King, ya. Yang kita mesti capai adalah King of the King selain King yang Bang Sandi sebut tadi. Itu kesimpulan dari Ustaz Somad. Kenapa? Karena menurut saya King yang tadi Bang Sandi sebut memang perlu, ya, tapi tidak menyelesaikan segala masalah. Betul. Yakinlah bahwa duit bukan segalanya, ya. Dan ada orang menambahkan, tapi segalanya butuh duit. Menurut saya, tapi segalanya butuh Allah, butuh Tuhan. Kita tidak bersandar kepada Allah, kita bersandar kepada makhluk, kita bersandar kepada orang kaya, kita bersandar kepada orang yang berkuasa, kita bersandar kepada duit, padahal semua akan musnah kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kekuasaan yang ada pada orang itu, kekayaan yang ada pada orang itu datangnya dari raja, dari segala raja. Kenapa kita bersandar kepada sesuatu yang lemah, yang makhluk, bukan kepada sesuatu yang kuat, yang khalik, yang menciptakan segalanya? Betul begitu, Ustaz ya? Bukankah Allah dalam Al-Quran mengatakan, barang siapa jika kalian punya masalah, kembali kepada Allah. Poin kelima Ustaz Somad tadi, hikmahnya adalah untuk dekat dengan Allah. Jadi ini cantik sekali menurut saya, pembahasan ini, jika digabungkan antara solusi
bangkit di saat sulit. Dari sisi economically, ya, dari sisi financially, dikaitkan dengan sisi-sisi ketuhanan. Yang mungkin ini yang kita lupa. Selama ini kita fokus di dunia, kita fokus sekian umur kita habiskan untuk dunia. Sehingga kita mencapai target-target yang kita capai. Tapi lupa kita mencapai target takwa. Wa may yattaqillah, ya Ustaz ya. Kalau boleh Anda sebut Ustaz ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas Allah sebut dalam Al-Qur'an, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar dari seluruh masalah. Tafsir ayat itu. Dari seluruh masalah. Dan Allah akan beri rezeki dari sumber yang tidak terduga. Itu yang Ustaz sebut tadi, yang kisah Nabi Musa, kisah nabi-nabi yang lain, ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Dan kita coba masuk, Ustaz silakan ya kalau mau tanya Bang Sandi juga silakan. Boleh, saya mau, boleh ya, izin silakan. Ustadz Febri mau Fadol, nanya Bang Fadol. Sandi ya. Gali ini biar beda. Hah? Gali sebanyak-banyaknya nih. Begini Bang Sandi. Ini kalau kata orang kampung saya kaji bodoh nih. Kaji bodoh maksudnya nggak ngerti. Misalnya saya jadi pejabat nih Bang Sandi. Saya kan punya kekuasaan untuk nyuruh orang nanam padi supaya kita nggak beli beras. Kalau keputusan di tangan saya ada dua. Pertama, saya ajak nanam padi supaya kita nggak beli beras. Yang kedua, saya beli beras tetangga, nanti saya dapat fee. Lalu kemudian, ya tanah kita nggak digarap. Orang kemudian datang ke kota nyari kerja, nggak ada lagi yang mau jadi petani, bla bla. Selalunya saya dapat berita itu di koran, baca di internet, mendengar. Detailnya gimana Bang Sandi? Jadi ini yang Ustadz Somad sampaikan ini adalah bagian daripada tatanan ekonomi baru pasca COVID-19, di mana kita harus menumbuhkan kemandirian kita, terutama di sektor pangan. Karena selama ini kita dinina-bobokkan bahwa buat apa kita capek-capek menanam, buat apa kita menunggu hasil panen, karena hasil panen kita dihargai murah, dan lebih murah lagi kalau kita hanya mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Nah, COVID-19 ini mengubah semuanya. Karena COVID-19 mengharuskan negara-negara lain yang biasanya mengekspor produk pangannya untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Sehingga akhirnya negara yang mengimpor bahan-bahan pangan itu akan mengalami satu resiko kekurangan bahan pangan. Apa yang diusulkan atau dinasihatkan oleh Ustadz Abdul Somad itu yang harus terjadi. Sekarang, marilah kita menanam produk-produk pangan kita sendiri, marilah kita juga membeli produk-produk hasil panen kita, hasil budidaya kita, sehingga kita memiliki kemandirian ekonomi dan disebut sebagai circular economy. Jadi diproduksi oleh kita, dikonsumsi oleh kita. Diproduksi oleh kita, didistribusikan oleh anak-anak bangsa untuk dinikmati di seluruh pelosok Nusantara. Jadi betul Ustadz, dan ini mestinya yang menjadi masukan kepada para pengambil kebijakan, beri perintah kepada seluruh jajaran untuk fokuskan kepada sektor pangan. Apalagi ada ancaman berikut setelah corona ini, setelah COVID-19 ini adalah ancaman kekurangan bahan pangan. Nah, ini pembawa acara kita ini Bang Sandi, beliau ini adalah pemimpin kami di Jati, Jaringan Alumni Timur Tengah. Saya ketika keliling ceramah dari kecamatan itu harus ada satu pesantren baru tanpa mematikan pesantren yang lama. Ya. Cuman bedanya pesantren Jati ini anak yatim, fakir miskin free, gratis. Nah,
Jadi kalau kita punya program Jati, satu kecamatan, satu pesantren, jadi saya nanti kalau datang ceramah ke kecamatan itu, saya nggak nginap di hotel lagi, saya nginapnya di pesantren. Allah. Kemudian pula, imam-imam di kecamatan itu, cara baca Qur'annya, hafalannya, program maghrib ke isya-nya, itu dibentuk oleh pesantren. Jadi pesantren jadi base camp-nya, jadi pusat kajiannya di pusat. Nah, bagaimana pesantren jangan hanya lagi cuman baca kitab, tapi pesantren juga sebagai basis ekonomi. Sehingga kalau terjadi krisis seperti ini, maka pesantren menjadi tumpuan dalam ekonomi. Gimana OKOC, gimana program ekonomi Bang Sandi bisa bersinergi dengan satu kecamatan, satu pesantren tadi. Gimana kira-kira Bang Sandi? Ini justru yang ingin kita dorong tadi. Poin nomor 3 itu kan adalah ekonomi berjejaring, ekonomi berbasis silaturahim. Dan saya yakin OKOC itu kan kepanjangan dari One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Nah, jika nanti Jati bisa bekerja sama dengan MOU dengan kita tuangkan kesepakatannya untuk menghubungkan bagaimana satu kecamatan ini juga bisa menghadirkan satu pesantren baru dengan memberikan kesempatan kepada para lulusan Timur Tengah ini bukan hanya memulai dari sektor pendidikannya, tapi juga dari sektor ekonomi rakyat. Karena banyak sekali kearifan ekonomi itu mulainya dari pesantren, yaitu sektor pangan, sektor energinya, pesantrennya itu bisa menggunakan energi baru dan terbarukan. Ini bisa kita sandingkan, dan kalau Ustadz Febri perintah, saya ikut ketua umum kita, ketua umum kemarin juga udah diingatkan Ustadz Fahmi Salim dari Jati juga, dia bilang ini sudah saatnya kita berjejaring. Jadi apalagi kalau Dewan Pakarnya UAS, wah kita sudah langsung bisa kolaborasi nih UAS. Amin, amin. Bang Sandi punya kiat-kiat santripreneur, Bang Sandi, yang saya dengar. Bisa Bang Sandi sharing ke kita? Nah, santripreneur itu saya melihat bahwa santri-santri kita tuh memiliki berbagai keunggulan. Salah satu keunggulannya itu selain daripada ilmu dan juga bisa berdakwah, santri-santri ini punya narasi-narasi ekonomi yang kuat yang sudah ditanamkan oleh Islam. Narasi ekonomi yang kuat ini belum banyak tergali. Bagaimana Rasulullah SAW itu di usia 17 tahun sudah menjadi konglomerat yang menjelajahi 17 negara. Jadi saya ingin menyuntikkan program entrepreneurship dalam satu balutan paket kurikulum agar santri-santri ini selain daripada dia mampu untuk memiliki ilmu keagamaan yang kuat, mereka memiliki ilmu kewirausahaan, ilmu entrepreneurship yang kuat juga. Nah, program Santripreneur ini sudah mulai berjalan mulai tahun 2012-2013. Seandainya bisa nanti kerjasama juga dengan Bro Febrian ini, kita akan mendapatkan satu percepatan ya, karena akselerasi daripada program ini yang kita harapkan bisa mengubah para ekonomi umat kita ini untuk bisa berdaya. Oke, Bang Sandi, makasih banyak. Benar kata Ustadz Somad tadi, kalau di Jati kita memang tidak banyak bikin program, Bang, tapi cabangnya jadi banyak. Kita fokus kepada pendidikan, dakwah, ekonomi umat, dan sosial, Bang. Ya, tapi sesuai dengan kemampuan kita, Bang. Ya, pendidikan memang bidang yang kita lalui, dan sayang sekali para lulusan Timur Tengah, ya, ketika pulang ke sini tidak punya kesempatan untuk sharing ilmunya, berbagi ilmunya karena faktor-faktor yang ada. Makanya Jati diinisiasi ya untuk merekat itu semua, bersilaturahmi dalam sebuah wadah silaturahim, wadah alumni lintas negara. Jadi kita bukan hanya dari negara Mesir saja, Jordan saja, Libya saja, Lebanon saja, Syria, kemudian negara-negara Teluk, Tunisia, Maroko, karena kita gabungkan Timur Tengah dan Afrika, ya, termasuk Sudan, tempat Ustadz Somad mengambil doktor. Dan memang salah satu program yang kita
sangat inginkan wujudnya tempat pendidikan di setiap kecamatan, atau minimal Ustadz kita mulai dulu di setiap provinsi Ustadz. Karena kecamatan terlalu banyak, kita mulai dari 34 provinsi dulu, mudah-mudahan Allah berikan lagi rezekinya kepada kita untuk dapat membangun yang lebih besar lagi. Dan tentu Ustadz Somad, kalau udah Bang Sandi yang ngomong nih Ustadz, kayak kita dengar Sayyidina Abdurrahman bin Auf Ustadz, Masya Allah. Amin, amin. Sayyidina Abdurrahman bin Auf Ustadz nih, ya kan? Tadi Bang Sandi bilang Rasulullah udah menjadi konglomerat di umur yang muda, ya udah berbisnis, ya. Nah itu memang jadi tujuan kita dan membuka wawasan. Benar bahwa pesantren yang ada sudah bagus, cuman kita mau berkolaborasi dengan yang ada untuk berbagi. Tapi ingat Bang Sandi bahwa Rasulullah menjadi konglomerat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Konglomerat yang tiap malamnya takut dengan Allah, menangis sujud sampai bengkak-bengkak kakinya. Konglomerat yang mana rohbanun fil lail wa fursanun fin nahar. Dia menjadi abid di malam hari, tapi menjadi singa-singa yang gagah berani di siang harinya. Berani apa? Berani berdakwah, berani mencari rezeki, ya, berani berjuang dan berjihad fisabilillah. Dan konglomerat satu ini telah melahirkan konglomerat lainnya, seperti Sayyidina Utsman bin Affan, ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan semuanya konglomerat ini, Masya Allah, disebut oleh Rasulullah penghuni surga di dunia lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Bang Sandi, Ustaz Somad, maaf saya ikut sharing bahwa Abdurrahman bin Auf walaupun udah demikian dekat dengan Rasulullah, tapi dia menangis, takut Bang Sandi, takut dia. Kenapa? Harta itu akan dihisab di akhirat kelak. Harta itu semakin banyak harta, maka semakin banyak penghisapan dan semakin lama penghisapan. Ketahuilah bahwa satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Masya Allah, subhanallah. Oleh sebab itu, konglomerat di zaman Rasulullah, ya Ustaz, ya, konglomerat itu menjadikan harta titipan Allahnya bermanfaat, oh ya, untuk dirinya, keluarganya, tapi yang lebih besar bermanfaat untuk umat, untuk agama Allah. Begitu Ustaz ya? Ustaz boleh tambahkan Ustaz? Ada orang kaya tapi nggak punya jabatan. Ada punya jabatan tapi nggak ganteng. Ada ganteng tapi nggak punya duit. Nah, Bang Sandi bisa punya tiga-tiganya. Punya duit, punya jabatan, punya ganteng. Itu yang saya penasaran, gimana perasaan Pok Nur mendampingi Bang Sandi? Ayo Ponur, tapi yang bisa nanya itu, yang bisa menunjukkan pertanyaan itu cuman Ustadz Febri, karena beliau pembawa acara. Saya nggak berani nanya. Itu Pastor Ana tadi ragu-ragu, ya. Ana nggak berani nanya ke Pok Nur, Ustadz lah yang berani, alhamdulillah tanya. Tapi tadi waktu disampaikan ayat dinar itu, memang itu yang sering dilapaskan oleh Pok Nur. Jangan-jangan dia punya kiat-kiat lain nih. Coba kita dengarkan langsung dari Pok Nur. Gimana Pok Nur? Pak Ustadz, insya Allah, saya nggak bisa jagain Bang Sandi 24 jam. Tapi insya Allah, kalau Allah yang jaga, pasti Allah menjamin. Allah. Amin. Jadi Allah yang akan menjaga Bang Sandi. Insya Allah Bang Sandi bisa dipercaya, bisa amanah, karena Bang Sandi juga adalah titipan dari Allah ya. Jadi semuanya ini adalah titipan. Mudah-mudahan Bang Sandi bisa amanah, bisa tawadu dan istiqomah. Ya. Amin. Amin, Masya Allah. Lagi dong Pok Nur. Kemarin saya juga WA-an ke Bang Sandi Ustaz. Sama Ustaz. Udah ganteng, ya, sukses, ya. Kemudian semuanya Allah berikan hebat, ya. Istrinya cantik. Tawaduk pula Ustaz. Abang kita ini. Ya kan? Luar biasa. Jadi kita bisa banyak belajar dan alhamdulillah Bang Sandi berkenan untuk mudah-mudahan kita bisa bersinergi, karena kami yang di Jati, Bang Sandi, terus terang kita tidak punya motif apapun, ya. Kita hanya ingin di bidang kita yang kita tidak punya harta banyak, ya, kita hanya punya bekal sedikit ilmu,
Dan saya menyebutkan Bang Sandi, diri saya ini tadinya saya bukan pemimpin Jati, Bang. Nah, saya ubah nama Jati di pusat, dari awalnya pimpinan pusat Jati, saya minta tolong diubah menjadi pengurus pusat. Ya, nahnu khadim fakat. Kita ini hanya pengurus, ya. Kita hanya untuk menguruskan, ranger, ya. Kita hanya untuk memanage. Nah, pemimpin-pemimpin kita sudah banyak. Ada Ustadz Somad, ada Dr. Muhyiddin, ada dokter-dokter lain, Masya Allah, yang luar biasa. Nah, kami coba membuat kepengurusan ini menjadi benar-benar dapat bergerak dengan baik, Bang Sandi. Dan kami di Jati rata-rata umurnya yang pengurus di 40-an, Bang Sandi, 30 sampai 40-an, gitu. Dan alhamdulillah middle, kalau di alumni kita di tengah-tengah, jadi jembatan untuk yang senior, ya, dan junior kita, gitu. Nah, itu hikmahnya Jati. Dan saya berterima kasih di forum ini sekalian kepada para masyaikh, para ustadz, para doktor yang telah menginisiasi ini, ya. Karena belum pernah terjadi, Bang Sandi. Ternyata setelah saya cek di dunia pun belum ada wadah lembaga alumni yang mengumpulkan alumni dari berbagai negara, gitu. Yang ada misalnya alumni dari sebuah universitas saja satu, ya, atau universitas tertentu, ya. Kemudian atau nama negaranya alumni Mesir. Nah, ini tidak. Ini lintas negara, Masya Allah. Dan di dalamnya luar biasa, Bang Sandi. Orang-orang hebat, orang-orang baik, insya Allah, yang punya komitmen untuk berdakwah di sisa usia kita, Bang Sandi. Di sisa usia kita yang tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Tidak ada jaminan saya yang lebih tua ya dari Bang Sandi ya? Iya, sedikit. Iya, sedikit ya, Pak. Ya. Apalagi Ustadz Somad, Masya Allah, nggak ada jaminan. Bisa jadi saya duluan, bisa jadi Ustadz Somad duluan. Bang Sandi kedian. Supaya Bang Sandi lebih banyak berkorban ini, ya kan? Terlalu banyak ininya, Ustadz. Ustadz, Bang Sandi ini ininya berat ini, narik-narik ininya, Ustadz. Mesti Ustadz bantu nih, Ustadz. Ya kan? Ya. Masya Allah, supaya nanti hartanya khalis, bersih, dan dia menjadi orang yang kaya hatinya, takwa orangnya, ya, dermawan orangnya, dan di sisi Allah mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu Bang Sandi, saya mau masuk ke topik kita kembali. Tadi survive through ecosystem, Bang. Ya, Bang, kalau kemampuan saya terbatas, Bang. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak riak. Saya tidak punya banyak harta. Saya ada 2 motor, Bang. Motor satu mungkin mudah-mudahan jadi motivasi sedikit untuk mengajak tadi di survive the ecosystem. 1 motor bebek, 1 motor agak gede, Bang, motor besar. Dan karena kemarin salah fokus orang lihat ke motor saya niatkan motor itu untuk orang-orang yang terdampak corona, Bang. Ya, tapi itulah kemampuan kami yang sangat kecil, Bang. Ya, melalui Jati Berbagi kita jual motor itu untuk masyarakat, khususnya karena kami fokus sedikit di bidang dakwah, di ustadz-ustadz yang ada di daerah sebagai imam, pendakwah yang dari Timur Tengah khususnya, dan juga ustadz-ustadz lain yang ada di tempat. Nah, Bang Sandi, ini ada orang yang bertanya nih, kalau boleh Bang Sandi sharing, mudah-mudahan diberkah ini, dan Ustadz Somad juga menjadi saksi. Bang, kira-kira Bang, teman-teman Abang dan Abang sendiri, yang telah dikurniakan banyak rezeki oleh Allah, dan kata orang, saya nggak percaya apa tidak, 7 turunan tidak habis, kira-kira Bang, apa yang mungkin bisa dilakukan, Bang, untuk membantu orang bangkit, dari keadaan yang sulit ini, Bang? Ya, tentunya seperti tadi Ustadz Somad sudah sampaikan, kita bisa memotivasi, kita bisa memberikan semangat untuk berpikir optimis, tapi kita yakin pada saat ini yang lebih memiliki dampak besar adalah kalau kita berbagi. Jadi berinfak dalam kesempitan, keadaan sempit ya. Sebagai pengusaha kita juga melihat kan keadaan ekonomi tidak terlalu baik pada saat ini. Pemerintah juga sulit. Jangankan mereka menggelontorkan program-program membantu rakyat untuk membayar PNS saja, sekarang ada tunjangan-tunjangan yang harus dimoderasi. Nah, oleh karena itu kita lagi mendorong
Dan ini banyak sekali para pengusaha-pengusaha yang sangat peduli di tengah COVID-19 ini untuk memiliki program-program. Program kita yang paling banyak ditunggu oleh masyarakat adalah program bantuan sosial, berbagi. Nah ini yang sekarang lagi kita lakukan, dan seandainya nanti ada bisa berbagi bersama Jati, dan ini Jati ini rupanya bukan hanya Timur Tengah, jadi ada North Africa juga ya, Middle East Yes, and North Africa ya, MENA ya, MENA ya. Ya. Jadi mungkin ini bisa kita lakukan bersama karena ujung tombaknya itu kan para ustadz yang bisa langsung bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat. Dan banyak ustadz-ustadz ini kasihan juga karena pembatasan sosial, mereka juga kegiatannya juga berkurang, dan setelah kegiatan berkurang tentunya penghasilannya juga banyak menghadapi kendala. Nah ini mungkin kita bisa rancang satu program, Ustadz Febri, Jati, bagaimana Jati ini bisa berbagi, dan saya siap tadi apa yang disampaikan oleh Mpok Nur, tadi ayat dinar itu ya. Mama Takillah itu insya Allah juga jadi pedoman kita, dan saya akan motivasi kepada para pengusaha ini. Jarang-jarang kita bisa berinvestasi sama Allah. Karena infak ini kan jelas kita berbisnisnya sama Allah. Allah udah bilang kalau minjemin ke saya, akhirnya yang bisa didapatkan 700 kali lipat. Di mana investasi lagi yang saat sulit ini yang bisa menghasilkan return 700 times atau dari 7.000%, mana mungkin gitu, di mana lagi? Nah kalau kita punya keyakinan ini, kita berbagi saat-saat dalam keadaan sempit, mudah-mudahan para pengusaha juga akan tergerak, bergabung bersama dengan kegiatan berbagi ini, insya Allah kita bisa saling membantu dan pemulihan ekonomi kita pasca COVID-19 ini bisa kita percepat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini didengar oleh banyak orang ya Ustaz Somad ya. Dan jadi trigger lah supaya masyarakat banyak yang benar-benar bisa terbantu untuk bangkit. Jadi angle saya sebenarnya bukan hanya kita mencoba diskusi untuk berteori tentang bagaimana bangkit, ya seperti yang Ustaz Somad sebut tadi, tidak cukup hanya simpati, empati pun tidak cukup, tapi langsung aksi sesuai dengan kapasitas masing-masing menurut saya, ya. Tapi kalau ada orang misalnya masjid ada yang mau dibangun, ya, beliau seorang miliarder, dia sumbangannya cuma 1 sak semen, kemudian ada seorang guru dia bisa menyumbang 2 sak semen, kan itu tidak pas pada tempatnya menurut saya, ya. Ustaz Somad tadi Bang Sandi udah mengungkapkan luar biasa. Ana teringat satu ayat, mohon Ustaz tafsirkan Ustaz. Ya, investasi tadi yang Bang Somad disebut Ustaz. Ini Ana jadi ingat ayat. Kalau tadi ayat dinar, Ana setelah tengok Mpok Nur langsung jadi ingat keluar ayat itu. Masya Allah Mpok Nur. Insya Allah Mpok Nur menjadi wanita solehah insya Allah. Khadijah akhir zaman insya Allah bersama Bang Sandi. Ayatnya begini Ustaz. Tentang berniaga dengan Allah tadi yang Bang Sandi sebut. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian Allah mengatakan yaghfir lakum dzunubakum dan seterusnya Ustaz. Boleh Ustaz bantu Ustaz biar ada terkait di situ Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan perniagaan? Yang menjadi objek pembicaraan ini kan para bisnismen, para peniaga, para pedagang. Ayatnya ngajak, maukah kamu aku tunjukkan perniagaan? Ini kalau kata pepatah Melayu, mengajar itik berenang. Masa di depan atlet saya katakan, hai para atlet, maukah kalian kuajarkan cara lomba lari? Apa maksudnya? Tapi ujungnya tunjikum min adzabin alim. Perniagaan ini unik, bukan seperti perniagaan yang biasa kalian lakukan. Kalau kalian mau dagang bisnis ini, kalian selamat dari azab yang menyakitkan. Bagaimana? Tu'minuna billah. Pertama kalian mesti percaya dulu dengan Allah.
wa tujahiduna fi sabilillah. Setelah itu barulah kalian berjihad di jalan Allah dengan apa? Dengan dua, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan nyawa kamu. Ayat ini dijelaskan ayat yang lain. Innallaha ishtara minal mu'minin, Allah sudah membeli diri kamu. Allah sudah membeli Ustadz Febri. Allah sudah membeli diri Bang Sandi. Allah sudah membeli diri Mpok Nur, nyawanya, hartanya sudah dibeli Allah. Maka barang yang sudah dijual nggak boleh dijual dua kali. Jangan kau jual dirimu untuk kekuasaan, jangan kau jual dirimu untuk dunia, karena kau sudah jual dirimu hanya untuk Allah semata. Pertanyaan Ustadz Febri memancing saya seolah-olah saya sedang tablik akbar sekarang. Yes. Saya sudah menjual diri saya, harta saya, jiwa saya, raga saya. Maka saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang dia tidak punya lagi dirinya, dia tidak punya lagi hartanya. Petang ini saya berhadapan dengan Ustadz Febri, tokoh agama, Bang Sandi, tokoh politik dan ekonomi, Mpok Nur, bisnis woman, wanita karir, ibu rumah tangga. 3 sosok yang berbeda, tapi di dalam ucapan mereka saya menemukan ada satu titik. Ketika bicara dengan Ustadz Febri berkata bolak-balik, dia katakan King of the King, King of the King. Terjemahan dari Asmaul Husna, Malikul Muluk, raja di raja, raja yang paling raja, Allah SWT. Ketika bicara dengan Bang Sandi, yang keluar dari mulut Bang Sandi, kun fayakun. Siapa dia? Allah. Apa firmannya? Kun fayakun. Kalau jadi, maka jadi. Dan ketika pertanyaan itu ditujukan ke Mpok Nur, apa jawab Mpok Nur? Saya sudah serahkan pada Allah. Allah yang akan jaga Bang Sandi. 3 sosok manusia berbeda, tapi substansi makna kalimat keyakinan mereka satu. Raja di raja, kun fayakun, kuserahkan pada Allah. Jadi puncak masalah kita adalah tauhid. Kalau tauhid kita rusak, maka tak ada harapan ke depan. Tapi saya yakin dan percaya, kalau ulamanya, ibu rumah tangganya, ekonom, politikus, bisnismennya kembali kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan masalah kita, insya Allah. Wallahu a'lam. Insya Allah, luar biasa ya Bang Sandi. Hari ini kita dapat, saya rasa kemarin pas halal bihalal pun Ustadz Somad mengeluarkan satu ilmu baru dari ayat yang disatir dari tentang kaum Saba. Dan sekarang saya juga telah menggelitik Ustadz untuk bertablik akbar. Udah lama enggak rupanya Ustadz ya. Udah kangen rupanya. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat poin ini. Poinnya adalah kita hijrah tadi kata Bang Sandi. Hijrah dari hanya teori kepada praktek, dari simpati kepada aksi, daripada sedikit kepada banyak, daripada angan-angan kepada reality. Jadi bukan hal-hal yang ya biasa-biasa banget terus gitu. Sedangkan jelas bahwa umur kita tidak panjang. Ya. Nah, bicara tentang umur, dan ini pengantar kita adalah yang paling penting setelah King of the King tadi Ustadz. Ya, saya mendengar dari seorang pemimpin di Malaysia, sahabat saya. Ya. Jika selesai corona ini, karena kita terlockdown, Ustadz, ya, yang paling pertama sebaiknya yang kalian kunjungi adalah ibu kalian. Setelah King of the King, Ustaz, ya, bahwa tadi Ustaz sudah katakan Allah sudah beli kita ini, dan ternyata dalam hadis-hadis, ya, Ustaz lebih tahu bahwa semua yang ada pada kita ini milik orang tua kita, betul Ustaz ya? Ya. Jadi 2 orang sosok yang ada di depan layar kita pada saat ini, ya, yang saya tahu adalah sosok yang sangat mencintai, mengasihi, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, Bang Sandi, Mpok Nur, dan Ustadz Somad. Ya. Ustadz Somad punya seorang ibu yang kami panggil emak, kami sama-sama umroh sama emak sebelum beliau wafat, alhamdulillah. Saya sempat 10 menit dialog di luar pengetahuan Ustadz Somad di belakang Ka'bah, videonya itu 10 menit saya tanya, siapa yang ibu lahirkan ini sebenarnya?
Gimana ceritanya dulu? Alhamdulillah dengan bahasanya yang polos, yang sederhana, seperti ibu saya, wajahnya pun mirip, ya. Terlihat bahwa Ustaz Somad dari kecilnya dia yang setrikain, Bang Sandi, baju ibunya, baju bapaknya, Masya Allah dari kecilnya. Kemudian dia kalau ada potongan-potongan ayat Quran yang lama-lama tuh, katanya, Anda boleh tuh diambil. Kan ada Al-Quran yang lama suka diambil. Atau dari koran katanya. Di koran ada ayat Quran, diambilnya juga. Diambil, dia bersihkan, dia simpan. Kemudian dapur bersih ketika saya pulang. Baju saya disetrika, bukan hanya dicuci. Masya Allah. Allahu Akbar. Walillahilham. Dan Bang Sandi, ya, juga panutan kita terhadap orang tua. Masya Allah. Alhamdulillah kedua ibu bapak abang masih hidup, Bang. Ya. Sekarang saya ingin bertanya pada Ustadz dan Bang Sandi. Ya, silakan Pak Nur kalau mau sharing. Ya, sekarang saya tanya Ustadz Somad dulu. Ustadz, kalau emak ada saat ini, Ustadz. Emak nih hadir nih, Ustadz. Apa yang Ustadz nak cakapkan kepada emak sekarang, Ustadz? Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Febri. Kebetulan kami sama-sama umroh tahun 2019 Januari. Saya umroh setiap tahun, setiap bulan Januari. 2019 Januari Ustadz Febri sama. Rupanya ketika kami tinggal satu hotel, ketika makan pagi itu Ustadz Febri sempatkan untuk berdialog dan merekam. Rekaman itu saya simpan sampai hari ini. Kalau saya rindu, saya lihat. Saya ucapkan banyak terima kasih karena punya kesempatan. Kemudian tentang saya anak pertama laki-laki, adik saya juga laki-laki. Kami tidak punya saudara perempuan. Oleh sebab itu kami mengajarkan dari mulai meletakkan anduk, nggak boleh diletakkan di atas kasur. Kemudian pakaian harus dilipat. Kemudian harus pandai mencuci daging, mencuci ikan, mencuci ayam, kemudian diajarkannya masak, karena kalian nanti akan merantau jauh dan kalian nggak punya saudara perempuan. Mungkin kalian akan menumpang di rumah orang, bagaimana supaya orang nanti sayang dengan kalian. Jadi dia pikirkan terus kami. Andai dia hidup hari ini, tentu dia amat sangat bangga, karena dia akan lihat video saya dengan tokoh nasional. Dan sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat melihat itu karena saya bawa beberapa kali ke tempat tabligh akbar pengajian. Beliau juga melihat gambar-gambar saya dengan Bang Sandi. Karena ketika itu 2018 akhir kita di Lembaga Adat Melayu, beliau menyaksikan itu. Dan saya pikir saya tidak bisa menambah usia. Kita tidak bisa menambah usia orang tua. Tapi kita bisa membuat sisa usianya berkualitas. Kita tidak bisa menambah usia orang tua karena sudah ditetapkan Allah. Tapi kita bisa membuat akhir usianya itu berkualitas. Saya tidak bisa menambah usia ibu orang tua saya, tapi saya yakin dan percaya sisa usianya dia sempat bangga punya anak Abdul Somad terlepas dari tekanan-tekanan akibat efek dari tausiah, haters dan lain sebagainya. Saya kira jamaah juga banyak mendoakan, jamaah banyak mengirimkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa berbakti kepada kita di akhir usia. Saya kira begitu, Ustaz. Ustaz, kita kan bukan nabi dan bukan rasul, Ustaz. Ya. Ada kita tersilap dengan orang tua, kan. Nah, yang saya mau tanya sekarang satu lagi, kalau emak masih hidup, apa yang Ustaz nak cakapkan? Ya, karena kita ada terkasar kadang-kadang, terabaikan, ya. Ada orang tua yang kita sibuk bisnis, sibuk ini, sibuk dakwah, sibuk apa, lupa kita pada orang tua, Ustaz. Ya kan? Padahal ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktul walid. Kenapa saya angkat ini? Setelah kita bahas King of the King, sumber dari rezeki itu Allah. Betul kan? Kemudian keriduan orang tua. Jadi kalau kita masa sulit untuk bangkit, kalau hanya mengandalkan kemampuan lahiriah kita, saya rasa kita akan dapat sesuai dengan apa yang kita lakukan saja. Karena orang lain pun lakukan. Manjada, wajada. Tapi kalau dibantu dengan King of the King, ridho Allah dan ridho orang tua. Ustaz, mohon sedikit, Ustaz. Datang seorang sahabat menemui Nabi Muhammad SAW. Dia ingin ikut perang jihad fisabilillah. Karena siapa yang ikut jihad fisabilillah, dia tidak akan merasakan sakaratul maut. Dia tidak akan dihisab. Dia tidak akan kena azab kubur, langsung masuk surga.
Aku ingin yang 4 itu ya Rasulullah. Rasul bertanya, ala kamin ummin? Ibumu masih hidup? Maka Nabi bertanya, ibu masih hidup? Dia menjawab, ya, ibu saya masih hidup. Kata Nabi, kau jangan ikut perang, ilzam rijlaiha fasamal jannah. Kau urus tapak kakinya, maka kau akan mendapatkan surga di sana. Oleh sebab itu saya tidak bisa lagi berbakti pada ibu saya. Tapi begitu melihat gambar foto Bang Sandi dengan ibu beliau, dengan orang tua beliau, dan ayah beliau, saya ikut senang. Saya ikut senang karena saya kenal baik dengan Bang Sandi. Dalam beberapa momen kita punya keterikatan, maka kesenangan Bang Sandi menjadi kesenangan juga buat saya. Salam untuk orang tua Bang Sandi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi luar biasa ini. Kita coba gali sesuatu yang beda pada sore ini, dan nggak tahu waktunya Ustaz Somad sampai jam berapa, ya kan? Tapi yang jelas waktunya Bang Sandi sampai menjelang maghrib ya Bang. Ya, oke. Sekarang saya tanya Bang Sandi. Bang Sandi orang yang tampak luar biasa kepada orang tua. Karena saya yakin kesuksesan itu tanpa ridho orang tua nonsense. Tapi Ustaz Somad, ada juga orang yang sukses, Ustaz. Tapi dia melupakan orang tuanya, Ustaz. Bukan begitu, Ustaz? Ada. Betul, Ustaz? Apakah itu yang disebut istidrak, Ustaz? Sa'umli lahum, aku akan ulur untuk mereka. Umli, aku ulur untuk mereka. Aku ulur umurnya panjang, aku ulur rezekinya murah, aku ulur kebaikan. Wa inna kaidi matin, wa umli la inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat. Jadi sebenarnya Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, siapa yang menemukan keajaiban-keajaiban dalam hidupnya, tapi dia tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulullah, maka sesungguhnya itu adalah al-makru. Makru artinya tipu daya dari Allah. Hidup dalam tipu daya. Yukhadi'un Allah. Mereka merasa sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal sebenarnya mereka yang sedang ditipu oleh Allah. Wa makaru, mereka menipu Allah. Wa makarallah, Allah balas tipuan mereka. Wallahu khairul makirin. Allah memberikan balasan sebaik-baik pembalasan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi ini pengantar saya nih terakhir mau masuk ke Bang Sandi, ya, dari apa yang udah Ustaz Somad sebutkan tadi. Jadi terjadi di zaman modern bahkan, ya. Terjadi Bang Sandi, ada orang yang lupa sama orang tuanya, dia bukan menghardik orang tua. Dia tidak memukul orang tua seperti maling kundang, tidak. Tapi dia abaikan orang tuanya. Dia tinggal di istana. Mewah. Full AC. Full semuanya. Kasurnya hebat. Tapi ibunya sakit. Di bawah tikar. Bertahun-tahun dia tidak kunjungi. Kenapa? Dia bilang dia sibuk. Dia meeting. Dia ketemu fans-fansnya. Dia ketemu karyawan-karyawannya. Sorry mama, sorry papa, sorry semua. Saya sedang keluar negeri. 1 hari lebaran tidak datang, 2 kali lebaran tidak datang, 3 kali lebaran tidak datang, sampai si ibu meninggal dunia. Allahu Akbar, ini terjadi. Dan mudah-mudahan ini jadi kunci juga untuk kita bangkit di saat sulit. Jangan lupakan orang tua. Nah, oleh karena itu saya mau masuk ke Bang Sandi. Bang, apa menurut Abang orang tua itu, Bang? Silakan, Bang. Saya pernah bersama Mbak Nur. Pok Nur ini mengalami satu periode kesulitan juga tahun 97. Kami baru saja menikah waktu itu dan akhirnya karena krisis saya di PHK. Saya kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian dan kehilangan penghasilan. Ya, saya kembali ke rumah orang tua, rumah yang saya tinggalkan beberapa tahun sebelumnya karena saya sudah memiliki karir, berkeluarga dan mandiri. Tapi akhirnya ibu itulah yang menerima dengan tangan terbuka di saat-saat kita sulit. Ibu dan bapak yang membelikan susu buat anak kami yang waktu itu masih bayi.
di saat sulit itu, waktu saya sangat malu meminta uang, karena saya tidak memiliki penghasilan lagi, ibu juga yang menyelipkan amplop berisi uang untuk makan siang di tas saya kalau saya waktu itu berangkat mencari nafkah. Jadi saya nggak membayangkan kok ada orang yang seperti itu yang bisa melupakan kedua orang tuanya. Dan kebetulan kedua orang tua saya juga menyaksikan acara kita ini, dan kedua orang tuanya Mbak Nur juga, karena mereka itu fansnya Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Yang mempersatukan kita walaupun di rumah masing-masing itu ya acara ini. Acara yang lain-lain mau sama presiden, mau sama semua, mereka nggak terlalu tertarik. Tapi begitu sama Ustadz Abdul Somad, semuanya udah mantengin dari pagi. Pengen lihat Ustadz Abdul Somad sama anak saya gitu katanya. Jadi itulah buat kami ridho Allah dan ridho orang tua. Kita sangat yakin, dan ya sampai saat ini kami berdua masih diberikan karunia. Ayah ibu masih lengkap, dan apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad tadi ya menjadi pengingat bagi kita, karena mumpung masih hidup ya tadi Rasulullah SAW mengingatkan gitu, untuk jihad fisabilillah ya urus saja orang tua kita, itu adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Jadi mudah-mudahan sesi ini juga membangkitkan rasa cinta kita kepada atau semakin memperkuat rasa cinta kita kepada kedua orang tua kita. Terima kasih Ustadz Abdul Somad, Ustadz Febri. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ustadz Somad, Bang Sandi, Mpok Nur. Pada hari ini kita mendapat pencerahan menurut saya, pencerahan yang luar biasa dalam berbagai hal, hanya dalam topik corona. Kita bisa gali, kita bisa elaborasi berbagai ilmu Allah yang maha luas, yang diutarakan. Apabila kita enter saja, Ustadz Somad ini udah kayak Google, Bang. Tekan ini, pump, ngomong dia, jebret. Keluar aja tuh, Bang. Jadi dari samudra lautan ilmunya Allah, ya, kemudian muncul di lisannya Ustadz Somad, gitu, luar biasa. Kalau dulu kita pernah mendengar Sayyidina Ali itu pintunya babul ilmu, pintunya ilmu, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga Ustadz Somad dan Bang Sandi, ya, serta Mpok Nur, ya, dalam penjagaan Allah yang sebaik-baiknya. Karena kenapa? Karena semua kita diuji oleh Allah, ya, semua kita. Bukan orang sulit aja, bukan orang orang yang belum prasdrahtra saja, tapi semua orang diuji oleh Allah, betul Ustaz ya. Kenapa? Ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia ini tempatnya bala dan imtihan. Jadi sebagai penutup ya, saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita alami ini adalah testing kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dari sini meningkat imannya, meningkat takwanya, dan mendekat kepada Allah, bukan menjauh pada Allah. Ada orang yang putus asa, Bang. Desperate dia kan, Bang. Banyak, Bang. Masya Allah, kasihan. Maka kita mesti bantu. Kemudian, jika dia dekat kepada Allah, maka dia dapat hikmah yang luar biasa dari peristiwa besar ini, ya, yang biayanya sangat mahal ini di dunia saat ini. Dan yang kedua, makin dekat kepada kedua orang tua kita, ibu bapak kita, yang kita kadang-kadang lupa. Di program Jati juga, Bang, kami selain ingin berniat tadi pesantren untuk teman-teman yang ada, kita juga berniat untuk membuat sebagai pesantren warga emas, Bang. Jadi pengalaman ini, Bang, dari berbagai macam pengalaman dan cerita, ya Allah, ternyata banyak orang tua yang terabaikan, Bang. Yang ditaruh di panti jompo, yang ditaruh di mana orang anaknya tidak datang, Bang, banyak, Bang. Salah satunya di tempat Ustadz Sambo tuh ada, ya, di sana pesantren Ustadz Sambo, Bang. Masya Allah, saya 2 minggu, Bang, saya di sana, Bang, tidur di sana, Bang. Saya bawa papa saya, Bang. Pak, yuk kita isi kegiatannya, Pak. Ya, kita jalan-jalan aja sudah segala macam, tapi tidak cukup rasanya kecuali dengan pengisian iman. Jadi menurut saya mungkin Ustadz Somad boleh bantu meluruskan jika salah. Bukan hanya kita membagikan orang tua itu menjadi kewajiban menyediakan
makan minum rumahnya. Tapi kita memikirkan bagaimana orang tua kita yang mungkin belum fasih baca Al-Qur'annya, di sisa usia emasnya ini, ya Allah dia kejar sisa usia emasnya, ya Allah, come on, dekat waktunya. Kemudian dia dapat suasana ibadah, 5 waktunya ke masjid, ya 5 waktunya ke masjid. Kemudian dia ajar berzikir, dia ajar berqiyamul lail pada malam. Kami Bang bercita-cita Bang, ya insya Allah wujud tempat ya orang tua Bang, ya untuk husnul khotimah namanya Bang. Amin. Ya. Amin. Jadi pondok husnul khotimah, gitu Bang. Mudah-mudahan itu menjadi bekal yang luar biasa nanti yang bisa kita dapatkan di akhirat kelak insya Allah. Jadi nanti penutupnya doa dari Ustadz Somad ya Bang Sandi ya. Silakan Ustadz bagi conclusion dulu Ustadz sebelum penutup doa. Kesimpulan dan conclusion dari Ustadz Somad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata kami beriman? Ketika kita berani berkata kami beriman, apakah gratis? Tidak. Wahum la yuftanun. Pasti ada ujiannya. Hidup adalah berani mengambil resiko. Berani hidup berarti kita berani mengambil segala resiko. Tapi jangan takut berkata aku beriman. Kenapa? Karena ketika kita beriman, minta tolong kepada Allah, Allah pasti menolong kita. Jadi apa yang kita hadapi hari ini, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari ujian keimanan kepada Allah. Dan ujian juga persaudaraan. Bukan hanya sekedar sholat duhanya jadi 4 rakaat, bukan sekedar sholat tahajudnya menjadi khusyuk, tapi juga bagaimana kita bisa berbagi kepada orang lain. Kalau kita lulus ujian ini, insya Allah, Allah akan angkat derajat kita. Duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu. Manusia akan direndahkan, dihinakan, dijatuhkan. Kecuali hanya dia berpegang pada 2. Bihabli minallah, tali dengan Allah, habli minannas, dan hubungan baik dengan manusia. Hubungan dengan Allah, alhamdulillah kita baik. Hubungan dengan manusia, alhamdulillah hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Febri yang sudah menghubungkan saya dengan orang baik, dengan Bang Sandi dan Mpok Nur, dan kedua orang tua beliau juga hari ini. Ayah Bang Sandi, mertua Bang Sandi, ibu Bang Sandi, bisa menyaksikan petang ini kita bisa bersilaturahim. Dan di bulan Syawal kita punya tradisi minta maaf. Saya mohon maaf. Ada satu dosa yang sampai hari ini masih teringat. Kalau saya pejam mata saya masih ingat dosa saya salah saya kepada Bang Sandi. Waktu itu saya sedang berada di dalam mobil. Saya bisa melihat Bang Sandi dari luar. Saya bisa melihat Bang Sandi dari dalam. Tapi Bang Sandi nggak bisa melihat saya dari luar. Dan saya katakan ke tim, kasih tahu ke Bang Sandi, saya nggak bisa ketemu. Tapi hati saya ingin ketemu. Saya sedang dilema. Karena kalau kita ketemu, kita dipoto, gambar kita di-share, ada orang yang berbahaya karirnya, nasibnya. Saya tahu kalian punya jabatan, kalian punya istri, kalian punya anak, kalian punya karir, kalian punya pekerjaan. Dan kalian ditugaskan untuk menjaga saya. Kalau sampai kecolongan saya ketemu dengan Bang Sandi, kalian berbahaya. Saya dilema. Satu sisi saya mesti ketemu Bang Sandi. Satu sisi juga akan ada orang lain terkorbankan. Mestinya saya datang bersilaturahim. Tapi karena keadaan, akhirnya kita dipertemukan sini. 10 jari saya hadapkan. Mohon maaf zahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Bang Sandi terus sehat. Simpan video ini Bang Sandi, mungkin bermanfaat 5 tahun ke depan. Di sana itu mungkin kita nggak bisa ketemu lagi. Karena momen nggak bisa ketemu itu dia berulang-ulang terus nanti. 5 tahun sekali nggak bisa ketemu lagi. Saya senang sekali bisa ketemu dengan Bang Sandi, dengan Pak Nur, dengan orang tua keduanya, diberikan mereka kesehatan. Di akhir majelis, mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal mutahabbin bi jalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang hanya karena Engkau ya Allah. Kami berkasih sayang bukan karena harta. Kami berkasih sayang bukan karena kuasa. Kami berkasih sayang karena ingin menegakkan agama-Mu. Kami berkasih sayang karena ingin menolong fakir miskin, hamba-hamba-Mu. Maka jadikanlah kami berkasih sayang di dunia, berkasih sayang juga kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ampunkan silap salahnya. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Yang masih hidup di dunia, qawi imanahum, kuatkan iman mereka. Wasahi ajsadahum, sehatkan badan mereka. Waj'alhum minal mustaqim fisabilik, jadikan mereka orang-orang yang istiqamah di jalan-Mu.
Ya muqallibal Amin, ya qulub, Allah. Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam Amin. agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Saudara Amin. kami, Bang Sandi beserta keluarganya, jadikan anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Jadikan dia salah satu pemimpin bangsa ini. Jadikan Amin. dia orang-orang yang istiqamah di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah Allah. marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami Amin. rezeki yang halal dan barakah. Dengan rezeki yang halal barakah itu bisa kami berwakaf, berinfak dan bersedekah, ya Allah. Allahumma dafa'anna al-waba, Allahumma dafa'anna al-waba, Allahumma dafa'anna al-waba. Angkatlah wabah virus COVID-19 dari negeri kami, ya Allah. Amin. Jadikan negeri kami negara Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ighfir lana Amin. dzunubana. Ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, Amin. pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Rabbana atina Amin. fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah. Qabul insyaallah. Qabul. Terima kasih banyak kami aturkan kepada gurunda kami Ustadz Somad, insyaallah guru bangsa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur antum, Ustadz. Panjang Amin. dalam rahmat dan Amin. naungan Allah, insyaallah. Amin. Menjadi ahlillah, insyaallah. Amin. Dan mudah-mudahan Ustadz dapat terus memberikan pesan pencerahan yang luar biasa seperti ini. Dan dengan tanpa banyak lagi hambatan ke depan, karena kasihan juga Ustadz masih ada lagi orang-orang yang memberikan hambatan-hambatan yang tidak penting menurut saya, karena Ustadz sebenarnya memberi pencerahan hati. Jika hati sudah dibersihkan, maka fisik yang lahiriah pun akan baik sebenarnya, ya kan? Hati yang sudah ditempah, disucikan, barulah akan lahir lisan, tangan, tidak ada korupsi lagi. Tapi kalau hanya teori-teori saja hati yang dilupakan, maka tetap akan lahir kejahatan baru, gitu. Luar biasa Ustaz, ya. Dan Bang Sandi juga sama Mpok Nur, Masya Allah, ya. Makasih banyak Bang, sudah memberikan kesempatan saya ada di majelis di antara orang hebat berdua ini. Saya bukan siapa-siapa Bang, saya hanya hamba Allah yang lemah dan hina, yang coba berusaha untuk ikut berpartisipasi di sisa usia ini yang tidak seberapa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini yang disaksikan oleh mungkin jutaan viewers di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, mendapat manfaat dari topik, ya, topiknya sederhana saja, ya, bangkit di saat sulit, tapi kita alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa mengelaborasi berbagai macam ilmu. Dan juga saya maaf pada Bang Sandi jika saya bertanya hal-hal yang mungkin tidak biasa, ya, karena sudah banyak sekali teori-teori yang orang lain sebutkan, Bang. Nah, kita coba apa sih secara praktikal, ya, yang kita bisa lakukan, dan kita membuat hijrah saat ini dengan ujian yang Allah berikan. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairu jaza kepada Bang dan kepada Empok, kepada Ustadz, dan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jumat kita akan ketemu lagi ya Bang ya, insya Allah ya Bang, sama Jati ya, insya Allah dengan ulama-ulama Jati itu Bang. Tapi Abang sebagai narasumber utama Bang, siap-siap Bang. Insya Allah. Ulama-ulama Jati dari berbagai negara nanti akan tanya sama Abang. Insya Allah Ustaz. Hari Jumat. Insya Allah. Baiklah para netizen. Ustaz Somad, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Kami pamit dulu. Maaf lahir batin. Ya, Bang, silakan Bang. Baik, ya. Kita udah tutup ya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.